Oh, iya. Oke, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu at-ta'ridu li unwanir rububiyyati. Ta'arrudu ya, ulang. Ta'arrudu. Iya, ininya. Ih, Anis, Anis. Ya, itu Gimana? at-ta'arrudu karena ta'rif. At-ta'rudu li unwanir rububiyyati. Bentuk keberpalingan dari sisi ketuhanan. Oh, bukan. Menyinggung ya. Oh, menyinggung ke menyinggung menyinggung Terus. Coba gimana? langsung ibtala Ibrahim rabbuhu tasyrifu lahu alaihi salam. Ayat ibtala Ibrahim rabbuhu sebagai kemuliaan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam, Memuliakan ya. sebagai memuliakan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Hmm. Wa idza num bi anna dzalikal ibtila'u tarbiyatun lahu wa Ulang lagi. tarsyihu. Ulang lagi. Wa idza nun wa idza nu anna Nun. dzalikal Nun. Nun. nun bi anna dzalikal ibtila'u tarbiyatun lahu Anna tarbi anna dzalikal ibtila'a ya. wa idza nun bi anna dzalikal ibtila'u tarbi Ulang lagi gimana? Wa Ih, idzan wa idza nun bi anna dzalikal ibtila'a tarbiyatun lahu, dan memberitahu bahwasanya ujian tersebut adalah bentuk pendidikan terhadap Nabi Ibrahim. Terus Watarsyihu li amri khotir, tarusyihun watarsyihu amri khotirin, watarsih, apa? wa Watarsih, tarsyi watarsihun li amri khotirin, dan li menya, amrin kenapa? li amrin Li amrin khotirin, dan menyaring terhadap sesuatu yang berbahaya. eh, bukan penyaring itu. Ini salah satu. Tarsyih itu kayak ngasih tahu loh tentang sesuatu yang penting gitu. Dan memberitahu terhadap sesuatu yang penting. Mm-mm. Wal makna amiluhu subhanahu Amala. mu'amalahu Am- Mm-mm. subhanahu mu'amilat mu'amilatul muhtabaru. Ulang. Wal makna amilahu subhanahu Amalahu. amalahu Mm-mm. subhanahu Ulang lagi. mu'amilatul Ulang lagi. muhtabaru. Lagi jaringannya gimana ya?
Jaringan saya. Coba lagi, wal makna lagi, wal makna lagi. Wal makna amilahu subhana. Amalah, Astagfirullah. amalahu, Wal makna amalahu subhanahu muamilat muamilat mu'a, muamalatal, muamalatal muhtabari muhtab, muhtabiru ya, muhtabiri ya. muhtabiri muamalatal muhtabiri, Mm-mm. dan maknanya yaitu Allah memberitahu, Allah mengujikan, dia sih Gimana, gimana, gimana? dan maknanya Allah mengujikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Gimana sih Ustaz? Amal, coba, amal apa artinya? Amal apa artinya? Melakukan. Nah, Eh, lebih ke ini sih, berinteraksi, gitu, kayak menyapa gitu. menyapa. Eh, yang lebih enak bahasanya ya. Kayak ya bermuamalah, berinteraksi dengan Nabi Ibrahim gitu. Nah, iya. Dan maknanya Allah berinteraksi kepada Nabi Ibrahim. Gitu Ustaz. Mm-mm. Aisu kalafahu bi Belum awamiri. muamalatal muqtadiri dengan interaksinya seorang penguji sebagai seorang penguji gitu. Oh, Jadi Allah itu memposisikan diri sebagai penguji Nabi Ibrahim gitu. Maksudnya muamalatal muqtabir itu kan nanti jadi ini apa? Jadi maf'ul mutlak. Jadi Allah berinteraksi dengan Nabi Ibrahim itu sebagai penguji gitu. Sebagaimana eh, interaksinya seorang penguji gitu dengan yang diuji gitu. Itu. ya. Ustaz. Lanjut, lanjut. Aisu kalafahu bi awamiri wa nawahi. Bi Ya, awamirat. bi awamiro wa nawahi. Ketika Allah membebankan kepada Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Haru biha istihqaqu lil imamatil adma. Maka Ulma. Ulma. udma, Lil maka, imamatil ulma. Terus maka lanjut, lanjut. kelayakannya sebagai pemimpin yang agung. Mm-mm. Jadi ketika Nabi Allah bermuamalah, berinteraksi dengan Nabi Ibrahim itu, kemudian eh, jadi kan Allah berinteraksi Nabi Ibrahim dengan memposisikan diri Allah itu sebagai ini. Muji. Ya, saya menguji. Terus dengan itu Nabi Ibrahim itu berhak berhak untuk dijadikan apa istilahnya? Dengan itu Nabi Ibrahim berhak untuk diangkat sebagai imam yang agung gitu, sebagai pemimpin. Jadi ketika dari ujian itu, dari ujian yang Allah berikan itu, eh, berhaknya Nabi Ibrahim untuk menjadi imam itu nampak maksudnya. Jadi jatuh. Lanjut. Jadi Yang intinya kedua, dengan ujian itu Nabi Ibrahim berhak diangkat menjadi pemimpin. Tuh, kira-kira begitu. yang kedua iqaul masdari mauki usmil fa'ili fi Mau qauli kian, mau mauki kian. iqaul masdari mauki asmil fa'ili fi qaulihi wa amna.
Yang kedua Mm-mm. yaitu menempatkan masdar pada tempatnya isim fa'il di dalam ayat Allah yang berbunyi wa amna. Mm-mm. Terus lanjut dulu. Dengan sigot mubalaghah. Wal isnadu majaziyun ay aminan man dakhalahu kaqoulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina. Dan adapun isnad majazi yakni pada lafat wa man dakhalahu kana amina. Wa khairu ma fasartuhu bil Terus waridi dan fasarot sebaik-baik penjelasan adalah yang akan disampaikan fasarothu ya itu ya. nanti. Fasarothu bukan fasarothu. Oh, sinyalnya nggak jelek tahu. Fasarothu bukan fasartuhu. Halo, gimana Urwah? Urwah, Urwah. Iya, saat aku nyalain nggak sih? Nah, Itu berusan wa khairu ma fasarothu ya. wa khairu ma fasarothu bil waridi. Ya, paham itu. Yang kedua, iqa'ul masdar muki asmil fa'il. Nggak tahu. Maksudnya kan ini, kita lihat, coba lihat yang di atas ya. Di ayatnya itu kan, ja'al baitah masabatan linnasi wa amnan kan. Ada amnan di sini. Ini sifatnya apa amnan? Bentuknya apa? Masdar kan. Iya. Dalam sisi balaghahnya, ini masuk di pembahasan tentang ilmu bayan ya. Jadi begini, ya, kok pertama di ilmu balaghahnya dulu ya. Iqa'ul masdar mauqi asmil fa'il fi qawlihi wa amnan lil mubalaghah. Meletakkan masdar, meletakkan masdar di posisinya isim fa'il. Amnan itu seharusnya berada di posisi aminan. Iya. Itu sebagai bentuk mubalaghah. Contohnya begini, saya kasih ini ya ke perumpamaan. Iya, Ustaz. Allah itu mempunyai sifat adil nggak sih? Iya. Al-adil kan. Namun di Asmaul Husna, di Asmaul Husna ada al-adlu, ya enggak? Ya kan? Iya. Bentar ya. Nah, al-adlu itu, nah, namun di apa? Di Asmaul Husna itu ada sifat al-adlu. Berarti Allah ada sifat juga keadilan di situ, al-adlu. Nah, ini menunjukkan, ini untuk menegaskan, untuk mempersangat bahwa Allah itu apa keadilan itu ya udah Allah itu sudah.
Jadi seakan-akan antara Allah dan adil itu satu kesatuan. Itu untuk mempersangat. Padahal kan posisinya kan al-adil aslinya kan. Allah yang maha adil. Tapi di Asmaul Husna ada yang menggunakan al-adlu di situ. Nah, berarti seakan-akan kalau mau nanya keadilan bukan sesuatu yang menempel pada Allah. Tapi memang ya udah ya Allah Allah itu sudah bentuk keadilannya. Gitu. Jadi saking melekatnya begitu. Sama kayak ini. Kalau jangan al baitah mata sih wah kan. Maksudnya gini. Wa amnan. Eh, kan di itu kan Allah menjadikan rumah itu sebagai bentuk sebagai tempat kembali. Tuh. Ya. Nah, ternyata ada juga amnan di situ kan. Ada amnan wa amnan dan keamanan. Harusnya kan wa aminan dan tempat yang aman gitu. Nah, ini untuk mempersangat, memperkuat sisi artinya begini. Ketika bicara tentang keamanan dari rumah itu, ya udah berarti rumah itu yang bentuk keamanan tersendiri. Ketika ditanya, rumahnya aman nggak? Iya aman, karena emang rumah itu sudah aman, nah gitu. Makanya menggunakan masdar ketika menunjuk pada menggunakan masdar di situ untuk mempersangat sisi keamanannya di sana. Amannya Iya. bagaimana? Ya udah, rumah itu sudah aman. Keamanan itu ya sudah rumah itu sudah. Nah, seakan-akan antara rumah dan keamanan itu sudah melekat gitu. Jadi satu kesatuan maksudnya. Amnan lil mubalawah. Terus wal isnadu majaziyan. Nah, majaziyun. Ini dalam masuk di majaz akli ya. Masih ingat nggak majaz akli ini? Yuna Bil, ingat Bil, majaz akli Bil. Lah, gimana Gus? Ada majas akli, ada majas mursal, ada majas isti'arah. Ya, saya usah nggak ingat sih. Ada isti'arah tasrihiyah. Nah, majas akli itu begini. Saya coba skill lagi ingat-ingat ya. Majas akli itu begini. Menyandarkan sesuatu kepada yang bukan seharusnya. Contohnya gini. eh yang sering saya contohkan kan. eh Pak Jokowi membangun jalan tol. Emang pertanyaannya sekarang, emang Pak Jokowi sendiri yang membangun, yang macul, yang naruh semennya Pak Jokowi? Enggak kan? Tapi para pekerja. Nah, namun dari hal itu seakan-akan menyandarkan pekerjaan jalan tol itu kepada Pak Jokowi. Itu namanya majas akli, menyandarkan sesuatu kepada yang bukan semestinya, yang bukan seharusnya gitu. Nah, yang di sini menyandarkan keamanan kepada rumah itu merupakan majas akli. Isnadnya itu majazi kayak gitu. Bukan yang bukan yang semestinya. Emang rumah bisa ini apa menjamin sebuah keamanan? Enggak kan? Tapi karena keamanan itu bisa di apa dijaga dengan ada orang di situ, ada sistem misalnya kan. Kalau rumahnya sendiri kan enggak aman aslinya. Namun, nah aman di sini, bentuk aman di sini disandingkan dengan rumah. Itu maka ini dikatakan wal isnadu majaziyun. Ini masuk ke pembahasan majas akli. Nah, ini kan ai aminan man dakhalahu. Nah, gitu. Seperti di firman lain, waman dakhalahu kana aminan. Itu. Ini sekaligus uh, lil mubalaghah dan untuk menunjuk pada majas akli atau majazul isnad. Nah, itu diingat-ingat lagi majas isnad, majas mursal, isti'arah dengan pembagiannya ada tasyrihiyah, ada makeniyah, takhiliyah, tabaiyah, asliyah, mutlaqah, mujarradah, murasyahah. Nah, gimana Bil?
Harusnya Nabil yang paham ini. Ayo Gus, gimana Gus? Ayo lanjutkan dulu ah. Yang ketiga, idhofatul baiti ila dhamiril jalalati wa tahhir baiti litashrifi wa ta'dimi. Yang ketiga yaitu mengidhofahkan lafadz baiti kepada dhamir jalalah, yakni pada lafadz wa tahhir baiti sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Iya, jadi kan baitun di situ kan disandarkan kepada Allah sebagai bentuk tasyrifnya, sebagai bentuk pengagungan akan baitun di situ. Seakan-akan baiti, kata Allah, baiti, rumahku. Jadi kan ketika sesuatu menempel pada sesuatu yang mulia, dia akan ikut mulia. Contohnya sering dicontohkan ketika seseorang dekat dengan penjual parfum, maka dia akan dapat harumnya juga kan. Gitu. Ketika seorang nempel pada sesuatu yang buruk, dia akan kena juga. Contoh lagi, kayak wa, apa wajibnya wudhu ketika mau sholat. Gimana? Hukum aslinya wudhu itu kan wajib nggak? Gimana wajib nggak? Nah, karena ia menjadi syarat sahnya sholat yang notabene sholat itu wajib, maka wudhu pun ikut wajib. Gitu. Contoh lain, ilmu tafsir. Ilmu tafsir dilihat dari objeknya itu mulia. Kenapa? Karena objeknya apa? Objeknya adalah Al-Quran. Al-Quran mulia nggak? Mulia kan? Nah, karena ilmu tafsir mengkaji Al-Quran, maka ia ikut mulia seiring dengan maudhu'nya, seiring dengan eh, kayak apa? Objek kajiannya begitu. Nah, ini baitun nempel pada Allah, maka di situ dia mulia. Gitu. Seakan-akan baiti kata Allah, rumahku. Apa iya nggak mulia kalau sudah Allah mengakui baiti gitu. Oke, lanjut. Qauluhu ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahima wa rodat ta'biru bi sighatil mudhari'i hikayatan anil madhi. Ulang, 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 ulang. Wa idh yarfa'u Ibrahim ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa idh yarfa'u Ibrahimu wa rodat ta'biru bi sighatil mudhari'i hikayatan anil madhi. Mm-mm. Pada ayat Al-Quran yang berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahim, ayat ini menyatakan takbir dengan sigot fiil mudhari uh, sebagai cerita dari masa lalu, masa lampau. Mm-mm. Terus Dari wajhu ma'rufin fi wajhul mahasinil ma'ruf, wajhun wajhu ma'ruf, ma'rufun wajhu ma'ruf wajhu ma'rufin wajhun ma'rufun. wajhu ma'rufun fi mahasinil bayani, Mm-mm. karena sebagai bentuk yang diketahui di dalam memperbagus penjelasan. Oke, terus lanjut. Wahwa istihdori suratil Nah, ulang, madiyah. ulang, ulang. Wahwa Bahwa, istihdorul wahwa istihdorul suratul madiyatu. hmm, ulang, Wa ulang, isti ulang. Wahwa istihdoru suratil madiyati, Mm-mm. yaitu Terus, yaitu apa Ustaz? lanjutkan Yaitu dulu, lanjutkan. waka'annaha musyahidatun fil iyani Musya, musyahadatun. musyahadatun fil iyani Bil, faka'anna
Iya, terus terus. Maka Terus. an-nasmi'ah yang duru wa yaro ilal bunyani, yaitu Mm-mm. Wahwa lanjut wahwa yartafi'un. oh wa huwa yartafi'u wal Titik, titik dulu, koma. wa huwa Sekarang jelaskan dulu. yaitu menghadirkan gambaran masa lalu seakan-akan ia menyaksikan hal tersebut Ia secara bisa langsung. seakan-akan ia bisa disaksikan dan musyahadah pakai isim maf'ulnya. Seakan-akan ia bisa disaksikan secara langsung, Mm-mm. maka seakan-akan mendengar dan menyaksikan bangunan itu Pendengar berdiri. itu ya. Pendengar ya. Pakaan nasami'ah maka seakan-akan pendengar itu. Seakan pendengar itu melihat bangunan itu berdiri. Mm-mm. Bunyan wa huwa yartafi. Jadi kan ini kan di ayat ini wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna kan. Itu kan menceritakan Nabi Ibrahim bagaimana ketika beliau membangun bait itu kan. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari padahal kejadiannya kan udah lampau. Udah ya udah lama lah gitu. Nah, ini untuk tujuannya apa? Untuk menghadirkan ilustrasi agar para pendengar itu dia berimajinasi seakan-akan melihat dengan langsung proses pembangunan bait itu. Bahwa yartafi maksudnya itu yartafi dari awal jadi pondasi terus naik naik tinggi 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 sampai jadi bangunan begitu. Nah, yang diharapkan dengan menggunakan fi'il mudhari untuk menceritakan hal yang telah lampau itu adalah agar para pendengar itu bisa berimajinasi. Oh, seakan-akan dia menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembangunan sesuatu itu. Terus, Wal bana'u wa Ibrahimu wa Ismailu alaihi salam. mm, Qala ya, dan yang apa? membangunnya Ibrahim Terus, dan Nabi Ismail alaihissalam. Qala oke. Ai Abu Sa'ud Abu Qala Su'ud. Udin wasighatul istiqbali li hikayatil halil madiyati lis apa istilda Terus, istihdari suratihal ajibatil mam, eh, mum, mum, mambiati mumbiati Munabbih, munab Munabbih. munabiah anil majizatil bahiroti Mu'minil mujizat mu'jiz. mujizat anil mujizatil bahiroti Anil mu'til. Anil mujizat mu'til bahirati. anil mujizatil bahiroti. Terus, gimana? Uh, Abu Sa'ud berkata bahwasanya sirot istiqbal sebagai uh, sebagai menceritakan keadaan yang telah lalu dengan menghadirkan gambaran yang menakjubkan yang memberitahu dari mukjizat yang luar biasa. Gak tahu Ustaz. Ini hanya ini ya, hanya penegasan aja ya, penegasan dari yang dibacakan tadi itu. Nah gini, beliau menggunakan ada istilahnya ada syawahid ya, ada pengokoh gitu. Menggunakan pengokoh dari pendapatnya Abu Su'ud. Sigot istiqbal untuk menceritakan kejadian yang sudah lampau. Sigotul istiqbal lihikayatil hal. Nah, penggunaan sigot istiqbal untuk menceritakan hal yang sudah lampau. Nah, listihdor adalah untuk menghadirkan gambaran yang menakjubkan.
gitu. Mengabarkan akan, yang memberitahukan akan adanya mukjizat yang jelas, yang nampak gitu. Ini syawahidnya ya, sebagai pengokoh aja gitu, pengokoh akan pendapatnya apa yang dijelaskan oleh Syahlia Sobuni gitu. Oke, terus lanjut. Yang lima, at-tawabur sighatani min siyagil mubalaghati li anna fa'al li anna Fa'alun. fa'al Fa'alah. fa'alun wa fa'ilun min siyagil mubalaghati. Mm-mm. At-tawwabu dan ar-rahimu, keduanya merupakan dua sigot mubalaghah karena wazan fa'alun dan fa'ilun itu merupakan sigot-sigot mubalaghah. Mm-mm. Oke, ini kan paham ya ya, atau baru tadi ini. Kerja al-hawaid. Hmm. Gimana? Hah? Mau ganti? Boleh, Ustaz. Lanjut nggak? Tapi salah-salah, Ustaz. Hah? Gimana? Tapi salah-salah. Ya nggak apa-apa, coba aja. Iya, Ustaz. Ya, terus? Al-fawaidu, al-faidatul ula, taqdimul maf'uli fi qawlihi ibtala Ibrahim rabbuhu wajibun litisolil fa'ili bidhomirin ya'udu alal maf'uli. Faidah-faidahnya, faidah yang pertama yaitu mendahulukan maf'ul di dalam ayat ibtala Ibrahim rabbuhu. Wajib menyambung fa'il dengan domir yang kembali kepada maf'ul. Terus lanjut dulu, lanjut dulu. Kalau kalau kutimal fa'ilu lazima auto domiri ala mutaakhirin lafdon wa rutbatan. Qala Ibnu Malik. Maka jika mendahulukan maf'ul atas fa'il, maka harus 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 ada domir yang kembali kepada lafadz yang setelahnya. Mm-mm. Harus ada baik secara lafadz atau rubah Urutan. urutan. Mm-mm. Gimana kata Ibnu Malik? Wasya'anahu khafa rabbahu Umar wasyaddanahu zana nauruhu syajar. Gini. Eh ibtala Ibrahimah rabbuhu. Itu eh, yang menjadi apa tuh? Jadi mafa'il yang mana itu? Ibtala Ibrahimah rabbuhu. Nah, Yang fa'il menjadi fa'il. Rabu Rabbuhu. Maf'ulnya yang mana? Ibrahim. Oke. Dalam alfiyah itu kaidah awalnya gini kan. Wal aslu fil fa'ili ayyatasila wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Seharusnya hukum asalnya itu fa'il bersambung dengan fi'il. Artinya fa'il langsung fa'il. Dan kaidah awalnya maf'ul ia terpisah dari fi'ilnya. Nah, dilanjutannya waqad yaji'u bi khilafil asli waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Terkadang ada yang berbeda. Terkadang ada maf'ul datang setelah fi'il dan fa'il datang berpisah dari fi'ilnya. Nah, dalam hal ini kenapa susunan ini harus begini? Karena maf'ul apa? Karena fa'ilnya ini bersambung dengan domir yang seharusnya kembali kepada sebelumnya. Jadi ini kan Ibrahim hu rabbuhu. Nah, hu di sini kan, hu di sini
ini kembali kemana? Hunya, domir hunya. Ibrahim. Nah, ini karena kenapa ini wajibun? Karena fa'ilnya bersambung dengan domir yang kembali kepada maf'ul. Seandainya itu dibalik, ibtala Ibrahimu, ibtala Rabbuhu Ibrahimah, ini nggak boleh. Karena nantinya ada yang kembali ke setelahnya gitu. Mutaakhirin lafdhon wa rutbatan, ini nggak boleh gitu. Atau jarang lah kalau di mulai dibahasakan jarang kan. Wasya'anahu khofa rabbahu Umar. Wasya'ah ini kayak apa ya, kayak banyak digunakan sya'ah itu ya. Contohnya nahu rabbahu, nah khofa rabbahu Umar. Khofah takut rabbahu akan Tuhannya, Umaru siapa? Umar. Gitu. Wasyadzana huzanah nauruhu sajar. Dan syat penggunaan zanah nauruhu wasyajar, karena nauruhu itu kan kembali ke syajar, nanti kembali ke yang setelahnya. Tuh. Nah, tadi ibtala Ibrahim rabbuhu, karena kenapa rabbuhu itu diakhirkan fa'ilnya, karena fa'ilnya bersambung dengan domir yang kembali kepada maf'ulnya gitu. Nah, paham? Iya, Pak Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, lanjut. Asaniyatu al-ikhtibaru fil as, as eh, asaniyatu al-ikhtibaru fil asli al-imtihanu bisyai'i liya'lama sidqa dalika Liuk lama ya, liuk yuk lama. liuk lama Mm-mm. liuk lama sidqa dalika Siduku, syahsi siduku. liuk lam liuk lama liuk lima apa sih tadi? Liuk lama sidqu dalika syahsi au kadbuhu Au kizbuhu ya, au kalbu bisa-bisa. au kitbuhu wa huwa mustahilun 'ala Allahi bi annahu alimun bidzalika qabla al-ihtibari. Mm-mm. Yang Lanjut, kedua, fal selesaikan mu- dulu. yang kedua, nah, lanjut Selesaikan dulu bilangnya, al muradu. fal muradu annahu amiluhu Amalahu muamalatal muhtabari muftabiri. muhtabiri liyudhira dzalika lil khalqi. Yang kedua, faedah yang kedua yaitu ujian pada hakikatnya ujian pada hakikatnya adalah ujian dengan sesuatu untuk mengetahui kebenaran atau kebohongan dari seseorang. Dan itu mustahil bagi Allah karena sesungguhnya Allah mengetahui hal itu sebelum adanya ujian. Maka eh, Allah mengujinya untuk menunjukkan hal itu kepada ciptaannya. Enggak nyambung, Mas. Arti enggak itu? Yang terakhir enggak ngerti, Ustaz. Nah, gini. Ini hampir sama kayak yang tadi. Kayak yang ini nih. Wal makna amalahu subhanahu wa ta'ala muamalatal mukhtabir. Nah, ini jadi kan wa idzi batala Ibrahimah rabbuhu. Jadi kan tujuannya Allah menguji Ibrahim, ya Allah, menguji Nabi Ibrahim itu untuk melihat pantas nggak Nabi Ibrahim ini dijadikan imam gitu. Itu aslinya kan. Eh, Umumnya gini, kita di kelas di sekolah ada ujian kan. Iya. Tujuannya apa? Untuk mengukur sejauh mana pencapaian kita selama satu semester semisal. Nah, guru sebagai penguji itu kan taunya
taunya anak ini mampu nggak, itu kan setelah selesai ujian kan. Berarti Iya. sebelumnya nggak tahu kan? Sebelumnya nggak tahu kan? Nah, itu aslinya, itu hakikatnya sebuah ujian. Jadi untuk mengetahui sesuatu setelah ujian. Nah, Allah enggak. Allah itu aslinya tahu bahwa Ibrahim sudah sudah pantas lah untuk menjadi imam gitu, pantas untuk menjadi pemimpin. Makanya maksudnya adalah eh, Allah itu bermuamalah dengan Nabi Ibrahim untuk menampakkan kepantasan Nabi Ibrahim pada makhluk itu. Itu aja, bukan karena Allah itu tidak tahu akan kepantasannya Nabi Ibrahim. Allah udah tahu, Allah tahu. Tapi untuk menampakkan ke makhluknya bahwa beliau ini pantas juga mungkin. Gitu. Jadi jangan jangan munculkan pemahaman bahwa oh Allah masih menguji Ibrahim, berarti dia nggak tahu dong kalau Nabi Ibrahim itu pantas. Jangan. Tuh, itu hanya untuk menampakkan akan makhluknya yang lain bahwa Nabi Ibrahim itu pantas untuk menjadi imam, jadi pemimpin. Gimana? Paham? Paham, Zam? Paham, Jam? Ajam? Paham, Tat? Insya Allah, Tat. Oke. Lanjut ayo. Dikit lagi nanti Azam. Ayo lanjut. Wah, Urwah. Kali satu limatilan. Apa? Ayo, ayo, ayo. Lanjutkan, lanjutkan. Asali satu. Asali satu. i- Asali satu istat fil kalimati allati ikhtabarallahu biha Ibrahim alaihi salam. Wa ahsahu hadhil aqwali marwiyah an ibni Abbasin annahu qala al kalimatu allati ibtalallahu bihinna Ibrahima fa'atammahun. Terus. Firaku qaumihi fillahi hina umiro bimafa bimufarokat bimufarokotihim wa mu Mm-mm. wa muhajata Wa muhajatu. wa muhajatu namrud wa muhajatu namrudin fillahi Namrud. namrudun Namrudah. fil Namrudah. wa muhajatu namruda fillahi wa sabaruhu ala Wasabruhu. Wasabruhu. wasabruhu ala qadafihim Ala iya qad. Ya, terus ala qadafihim. Terus. ala qadafihim iyahu finnari liyah liyah riqahu liyahruquhu Liyuhar. Liyuharrikohu. Liyuharrikuhu. liyuharrikuhu Mm-mm. wal hijratu min watnihi hina Min ama watonihi. Min watonihi. min watnihi hina amara bil khuruji an Umira. Ina umira. hina umira bil khuruji anhum wa ma ibtala bihi Wama. Wama betuliyah. wa ma betuliya bihi min dabahi ibnahu hina Oh, amara min zabhi ibnihi. Min zabhi ibnihi ya itu kan. Jadi kan itu hamzah kotok ya. Wabni minib ni wabni minib ninib natin wasnaini wamri inim ro'atinis nataini. Itu ditetapkan ya. Wabni dan tetapkanlah minib benin. Wabni minib apa? Wabni minib ninib natin wasnaini wamri inim ro'atinis nataini. Ah, repot ya. Ibnun ibnatun banyak lagi itu macam-macam itulah. Hafal Zam?
Nah, jadi ini min dzabhi ibnihi ya. Terus Minar hina umiro bidabahihi. ya, jelaskan. Faedah yang ketiga, para ulama ahli tafsir berselisih di dalam kalimat ikhtabarallahu biha Ibrahim alaihi salam. Dan pendapat yang paling benar yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata bahwasanya kalimat yang eh, eh, kalimat yang digunakan untuk menguji Nabi Ibrahim Mm-mm. lalu maka fatamah Ya, Pak, menyempurnakannya. maka menyempurnakannya. Nah, terus Hmm. apa aja? Apa aja kalimat-kalimat yang mengandung ujian kepada Nabi Ibrahim itu? Firaku qaumihi Pertama. perpisahan perpisahan dengan kaumnya ketika Allah memerintahkan untuk berpisah. Ya, terus Eh, berargumen dengan Namrud dalam masalah filahi di dalam masalah Allah ya, itu tahu ayatnya yang mana? yang mana kita Itu di juz 3 tuh. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi. Lanjutkan Zam. Minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladzi kafar. Iya, itu ayatnya ya. ya Dapat Ustaz. tadi Nurul. Dapat tadi Nurul Azam. Terus lanjut. Terus Dan kesabarannya ketika Nabi Ibrahim ketika mereka melemparinya ke dalam api untuk melempar melemparkannya. melemparkannya ke dalam api untuk membakarnya. Tahu yang mana? Tahu mana ayatnya? Kulna ya narukuni ya itu Sebelumnya qalu harrikuhu waqaratu wansuru bi lihat. Qalu qalu hariku harrikuhu wang suru wansuru. aliyatakum ikum fa'ilin Ya. Sip. Surah apa itu? Surah apa ini? surah al-anbiya ya Ustaz Ya, apa al-hajj ya. juz 13 ayat juz 13, juz 17 itu di lembar ketiga kayaknya. Eh, ketiga ya ketiga, halaman Ya ke-6. 6. Oke, terus lanjut. Wal hijro dan eh, dan hijrah dari tanah kelahirannya ketika diperintahkan untuk keluar Hmm. dari Tahu yang, tahu yang mana ayatnya? Wajah rajulun min aqsal madinah bukan terus ya Nabi Musa ding. Bukan itu. Kayaknya ini sih. Rabbana inni askantu min dzurriyyati kayaknya itu sih. Juz 13 ya. Kayaknya itu sih kayaknya. Nanti lah dicek lagi lah. Terus lanjut. Zidan, mungkin tahu Dan. Mana Zidan nih? Qala ini dzahibun ila rabbi sayahdin atau wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Bisa kayaknya itu. Oke, terus lanjut. Kedua. dan ketika diperintahkan untuk dan mengujinya dengan perintah untuk membunuh anaknya. Menyembelih ya, bukan membunuh ya. Menyembelih Gimana? Mana ayatnya? anak.
Yang mana yang Nabi Ibrahim untuk yang diperintahkan untuk nyembeli Ismail? فلما بلغ معه السعي قال Hmm. Ya bunayya, ini ara fil manami anni adbahuka fanzur أذبحك madza tara. Itu ayatnya. Nah, itu eh, apa beberapa kalimat yang menurut riwayat itu yang paling sahih, yang mengandung ujian kepada Nabi Ibrahim. Tuh. Ya, firaku qaumi, muhajatun namrud, sabruhu, hijrah, terus penyembelihan, perintah untuk menyembelih putranya Ibrahim gitu. Nah, ya kita harus tahu mana aja ayat-ayat itu agar nggak kita agar kita nggak apa ya, nggak hanya ngawang aja ini yang mana sih ayatnya, ada nggak yang firaku qaumihi fillah, ada nggak yang ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, ada nggak ketika Nabi Ibrahim sabar gitu kan. Nah, ini harus dicari sebenarnya. Oke. Oke, lanjut. Gantian azam Ustadz. Dikit lagi ya kalau itu selesai. Ar-Rabi'atu. Ya, Rabi, ayo. Ar-Rabi'atu al-muradu minal imamati fil ayat karimati. Al-imamatu fiddin. Wahia an-nubuwatu allati haramaha dolimuna. Mm-mm. Terus, Walau kanat al-imamat ad-dunwiyatu liho liho lafa dalikal la waqi'i khalafah. La khalafah. la khalafa dalika al-waqi'i Alwa eh alika. Alwaqiah. al-waqi'ah idna laha kathirun minadh-dhalimina fadhahara annal murada al-imamatu eh al-imamatu fid-dini khosotan. Ya, jelaskan. Yang keempat, faedah yang keempat yaitu maksud dari lafadz imamah dalam ayat Al-Quran al-imamatu fiddin yakni nabi Ini khobarnya al-imamah fiddin ya, khobarnya ya. eh Coba lagi ulang lagi gimana? yang dimaksud Ya, lanjut. Yang dimaksud. yang dimaksud Gimana? yang dimaksud dari imamah yaitu ayat al-imam ya. Yang dimaksud al-imamah dalam ayat itu adalah al-imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama. Apa itu? Yaitu an-nubuwah yang orang-orang zalim itu nggak bisa memperolehnya. Nah, seandainya al-imamah yang dimaksud itu adalah al-imamah ad-dunyawiyah, kepemimpinan yang bersifat dunia, maka hal itu akan menyelisihi menyelisihi sesuatu, pada kenyataannya, menyelisihi akan fakta gitu. Kenapa? Karena tidak ada karena kalau yang dimaksud adalah al-imamah fid dunyawiyah, itu banyak orang-orang dolim yang memperolehnya. Banyak orang dolim yang menjadi pemimpin di situ. Nah, sedangkan di sini enggak, hanya Nabi Ibrahim itu yang menjadi pemimpin. Fadhahara annal muradah al-imamatu fid dini khossatan. Maka dari sini kemudian ada kesimpulan bahwa yang dimaksud adalah imamah dalam hal keagamaan secara khusus.
Oke, lanjut. Satu lagi. Al-khamisatu dzakaro al-alam Al-khamisatu dzakaro al-alamatu Ibnu Qayyimin Ibnul An-Nasar Qayyim. Ibnul Ibnul Qayyim Qayyim. Terus An-Nasara fi tafdilil bait An-Nasirah. An-Nasirah. An-Nasira fi tafdilil baitil atiqi Zahirun fi Zahirun fin jidad Finjidabil. fil jindabil afidati Mm-mm. wa huwa al-qulubu Wahawal qalbi. Wahawal qulubi. wa huwa al-qulubi wa Wahawa. muhbat wa huwa Wahawal qulubi. Hawa. wa huwa al-qulubi wa muhtahan lahu Wa mahabbatu. ah, wa muhabbatahan Wa wa mahabbatu. Mahabbah. oh wa mahabbatuha lahu Mm-mm. fahadatu fil qulubi Fajazbuhu. Fajazbuhu. fajatbuhu fil qulubi a'zamu Min jazbil. min jadbil magnatisha magnatis magon Magnetisi. fil Magnetisi. hadis magnatisi fahum yasubuna ilaihi min jami'il iqtori wala yakun Akotori. Akotori ya. wala Mm-mm. yakuna min huwa toron bal Mm-mm. kullu lahu ziyaratun istadu lahu ishtiyaqon Zaratan ya. Zaratan ya. ziyaratan istadu lahu istiyaqon Mm-mm. Gimana? Faidah yang Mm-mm. Ulama Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya rahasia dari keutamaan Baitul Atiq iya Terus. rahasia Lanjutkan. dari Lanjutkan. rahasia dari keutamaan Baitul Atiq itu jelas di dalam menarik hati, Ya, tertariknya hati ya. tariknya hati. Tertarik. Dan senang dan cintanya hati. Dan senang dan cintanya hati. Dan senang dan cintanya hati. Maka Pada Baitul Atiq ya. Pada Baitul Atiq. pada Baitul Atiq. Mm-mm. Maka daya tarik hati lebih Daya besar tarik daripada daya tarik akan hati. daya tarik akan hati lebih besar daripada daya tarik besi. Daya tariknya magnet ke besi untuk besi. Tuh. Daya tariknya magnet daya tariknya magnet untuk besi. Maka lalu mereka Gini. Rahasia di balik diutamakannya Baitul Atiq itu tampak ketika tampak dari tertariknya hati akan di kita ya, tertariknya hati akan Baitul Atiq itu. Artinya Baitul Atiq itu mempunyai daya tarik. Nanti ini Ka'bah ya, mempunyai daya tarik akan hati kita gitu. Dan daya tariknya Baitul Atiq akan hati manusia itu lebih kuat dari daya tariknya magnet akan besi. besi.
gitu. Orang-orang fahum ya subun, orang itu kembali lagi ke Baitul Atiq itu dari segala penjuru. Wala yaquduna minhu wa mereka seakan-akan tidak menyelesaikan hajatnya gitu. Gimana kalau nggak selesai hajatnya? Ya balik lagi terus gitu kan. Gitu. Bal kullamazdadu lahu ziyaratan izdadu lahu ishtiyaqan. Dan ketika dia sering bertambah ziarahnya, maka kerinduannya pun lebih terus bertambah gitu. Jadi Allah ketika Allah. dia katanya mau ziarah lagi untuk mengobati rindu, enggak, itu ternyata malah menambah rindu. Gimana, Kodri? Masuk. Pantesan nggak? Gimana? Kullama izdadu lahu ziyaratan izdadu lahu ishtiyaqan katanya. Buat Kodri Hadir-hadir. itu. Jadi itu daya tariknya Baitul Atiq gitu ya, daya tariknya Ka'bah. Jadi semakin dia Aduh, sering karena besok minggu ketemu Hah? Azam lagi. Aduh, Agak enggak. ngeri, agak ngeri. Semakin sering Bohong, dia bohong, ziarah, maka bohong. rindunya semakin bertambah gitu. Beda dengan yang di hadis itu kan zur giban tasdad hubban. Kunjungilah sesekali jarang-jarang maka akan bertambah rasa cintanya. Kalau Baitul Atiq enggak. Kalau Ka'bah enggak. Semakin ia sering berkunjung, semakin tambah pula kerinduannya gitu. Masya Allah. Boleh, boleh. Masya Allah. Gimana Zam? La yarji'u tarfu anha hina yubasiruha hatta ya'uda ilaihi tarfu mushtaqan. Wala ia tidak kembali ketika melihatnya kecuali ia kembali dalam keadaan merindu. Wah, berat, berat, berat. Gimana Zam? Rindu Zam? Salto kali dat. Salto dulu. Oke, ini lanjut apa cukup? Cukup. Cukup ya Zam? Cukup Kurang dah. lebih 8 satu. Berarti minggu depan Azam ya? Padahal udah siap kan sekarang. Iya, Yuk. udah berarti siap berarti. Wallah, wallah, wallah. Oke, Iya, Tat. kita cukup untuk ininya. Mana muka saya nih? Hai.